wabarakatuh. Di sini April Nusawal, kita akan seperti biasanya membahas mengenai ilmu ekonomi. Oke, pada kesempatan kali ini, bahasan kali ini kita akan membahas apa yang dinamakan dengan pendapatan nasional. Oke, pendapatan nasional dari pengertiannya mengenai pendapatan nasional, terus pendapatan nasionalnya itu didefinisikannya itu seperti apa, dan manfaat dari pendapatan nasional itu akan kita sedikit uraikan atau kita jelaskan dalam video kali ini. Oke, jadi terus simak ya. Pendapatan nasional. Pendapatan nasional kita mencoba untuk membahas apa yang dinamakan dengan pendapatan itu. Pendapatan bisa berupa gaji, laba, bunga, ataupun sewa. Nah, gaji, misal kita bekerja dalam suatu institusi atau kita bekerja dalam suatu perusahaan, tentunya tiap bulannya kita akan memperoleh yang dinamakan gaji. Nah, gaji itu merupakan suatu pendapatan. Terus apabila kita mempunyai sebuah usaha, nah usahanya itu tentunya tiap bulannya atau tiap harinya kita memperoleh return. Nah, dari return itu kita akan memperoleh yang dinamakan dengan laba usaha. Nah, laba usaha ini juga termasuk ke dalam sebuah pendapatan. Yang selanjutnya adalah bunga. Nah, apabila kita menginvestasikan aset kita kepada bank mungkin, atau di pasar modal, atau di lembaga keuangan lainnya, nah tentunya kita akan memperoleh yang dinamakan dengan bunga. Nah, apabila kita menyewakan tempat, itu bisa ruko, bisa tapak atau apa yang kita sewakan, tentunya kita akan memperoleh sewa. Nah, jadi pendapatan itu adalah setiap aktivitas yang kita lakukan, entah itu aktivitas ekonomi, kita bekerja, kita berwirausaha, kita berinvestasi, nah itu dinamakan dengan pendapatan, segala yang kita peroleh. Oke, masuk ke nasional. Nah, pendapatan nasional. Jadi nasional ini pendapatannya menyangkut tentang suatu negara tersebut, misalnya dalam pendapatannya tiap tahun, dalam kuartal. Nah, pendapatan nasional itu jadi pendapatan yang negara terima dari aktivitas seluruh rakyatnya, mungkin yang berupa gaji tersebut, laba, bunga, hingga sewa dalam kurun waktu tertentu, entah itu kuartal atau tahunan di dalam suatu negara. Oke. Selanjutnya adalah pendapatan nasional. Apabila kita definisikan, ini ada 3. Yang pertama itu adalah nilai seluruh produk atau masuk ke dalam produk nih. Apabila kita berbicara tentang produk, tentunya kita berbicara dengan barang dan jasa. Barang apa yang kita hasilkan, jasa apa yang kita berikan. Di sini menyangkut tentang produk dalam suatu misal nih, di suatu rumah tangga memproduksi sebuah miniatur kecil yang nantinya dapat bernilai. Nah, ini suatu produk kan. Nah, produk ini tentunya memiliki nilai. Nah, nilainya ini masuk ke dalam pendapatan nasional tentunya. Selanjutnya adalah jasa. Nah, misal negara ini memiliki jasa pengiriman atau distribusi barang ke luar negeri. Nah, seluruh aktivitas jasa yang dilakukan oleh negaranya ini tentunya masuk ke dalam salah satu pendapatan nasional tentunya. Yang selanjutnya adalah apabila kita melihat pendapatan nasionalnya itu dari total pendapatan dari seluruh faktor produksi. Jadi dari seluruh faktor produksi tentunya, hingga dari barang itu diproduksi, dari barang itu didistribusikan, bahkan sampai ke konsumen, tentunya melalui proses. Nah, prosesnya itu tentunya akan menghabiskan biaya. Nah, biayanya itu masuk ke dalam si produsennya itu. Nah, dalam si produsennya itu misalnya bertempatkan di Indonesia. Nah, berarti penghasilan yang ada yang diperoleh oleh seorang produsennya itu masuk ke dalam pendapatan nasional negara tersebut. Oke.
Yang selanjutnya adalah total pengeluaran dari seluruh faktor produksi, baik itu rumah tangga produksi ataupun rumah tangga konsumen. Oke. Total pengeluaran dari seluruh faktor produksi, misalnya nih seperti ini. Kita melakukan ekspor, tentunya kita juga melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, hasil ekspor atau importnya ini tentunya akan dibandingkan dulu apakah ini lebih tinggi ekspornya ataupun impornya. Nah, dari hasil ekspor dan import ini nanti akan dikurangi masuk ke dalam pendapatan ekspor impor. Nah, pengeluarannya ini tentunya nanti akan mengalami pendapatan nasional atau pendapatan dalam negaranya tersebut. Jadi seperti itu. Jadi bisa kita lihat dari 3 aspek ini. Yang pertama itu adalah nilai dari produknya itu dari total pendapatan suatu negara tersebut, juga dari total pengeluarannya juga. Nah, nantinya di video selanjutnya akan membahas rumus-rumus mengenai nilai dari suatu produknya itu, bagaimana penghitungannya dan apa istilahnya. Yang selanjutnya adalah total pendapatan. Apabila pendapatan nasional itu dilihat dari pendapatan suatu dari faktor produksi, atau pendapatan itu dihitung dari total pengeluarannya. Nah, ini tentunya akan menjadi salah satu pokok bahasan di pembahasan yang selanjutnya seperti itu. Yang selanjutnya adalah pendapatan nasional apabila kita lihat dari segi manfaatnya. Nah, dari pendapatan nasional itu yang pertama, manfaat pertama untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi tentunya dalam suatu negara. Bisa dilihat pendapatan nasional itu adalah pendapatan yang dihitung dalam hitungan kuartal ataupun tahunan. Dalam hitungan kuartal nih, tentunya misal nih antum semua istilahnya ingin mengetahui pendapatan nasional di negara Singapura. Nah, antum lihat pendapatan nasionalnya Singapura itu tiap kuartalnya bagaimana grafiknya, apakah tiap kuartal ini itu akan semakin naik atau cenderung naik turun. Nah, pendapatan nasional ini juga dapat mengukur, jadi pendapatan nasional ini juga dapat mengukur laju pertumbuhan ekonomi. Apabila tiap tahunnya itu mengalami kenaikan, tentunya pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara tersebut mengalami kenaikan. Apabila mengalami penurunan, tentunya mengalami penurunan. Yang selanjutnya adalah untuk membandingkan kemajuan perekonomian. Misal nih, kalian ingin membandingkan ekonominya negara Amerika dengan negara Indonesia, negara kita seperti itu. Negara Amerika bisa kita ketahui bahwa negara tersebut adalah negara maju, sedangkan Indonesia adalah negara berkembang. Nah, dari pendapatan nasional negara maju dengan negara berkembang ini kan tentunya berbeda. Tentunya di negara berkembang itu pendapatan nasionalnya cenderung lebih tinggi daripada negara berkembang. Nah, jadi pendapatan nasional ini juga dapat dijadikan salah satu faktor yang dapat kita gunakan untuk melihat kemajuan perekonomian dalam sebuah negara atau membandingkan keadaan perekonomian suatu negara. Yang selanjutnya adalah untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Oke, untuk mengetahui struktur perekonomian, kok bisa pendapatan nasional kita lihat? Nah, kita bisa lihat nih kegiatan produksi atau kegiatan menghasilkan barang atau kegiatan untuk menghasilkan pendapatan itu tadi dari negaranya itu dilihat dari sektor mana. Kebanyakan misalnya nih di Indonesia banyaknya dari sektor pertanian seperti padi. Tentunya di Indonesia itu struktur perekonomiannya agrikultur nih, misalnya berkembang di agrikultur atau pertaniannya itu. Bisa kita lihat dari struktur perekonomiannya suatu negaranya itu, dia cenderung ke sektor pertanian atau di sektor industri atau di sektor bidang jasa. Nah, bisa kita lihat dari struktur perekonomian, kita ketahui dari pendapatan nasionalnya tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah sebagai landasan untuk menetapkan kebijakan dalam suatu negara. Misalnya kita sudah mengetahui struktur perekonomiannya,
struktur perekonomiannya ternyata negara A ini condong ke sektor industri, namun di sektor perekonomiannya di pertaniannya maaf, di pertaniannya itu cenderung lebih rendah. Nah, jadi kita suatu negara itu dari pendapatan nasionalnya, tidak dari struktur perekonomiannya, bisa kita tentuin kebijakan apa yang bisa negara berikan untuk negaranya untuk meningkatkan industri di sektor pertanian seperti itu. Oke, sepertinya pembahasan kali ini cukup mengenai dari definisi hingga manfaat tentang pendapatan nasional. Oke, seperti itu. Sepertinya pembahasan kali ini cukup. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas apa sih yang dinamakan dengan GDP, apa sih yang dinamakan dengan pendapatan income, personal income, apa sih yang dinamakan dengan disposable income. Nah, itu akan kita bahas di video yang selanjutnya. Jadi tetap ikuti channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel ini. Oke, saya Nur Sawal. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.